drama remaja yang biasa. Ini ada banyak banget keunikan dan komedi-komedi di dalamnya. Hai teman-teman nonton, balik lagi nih sama gue Rai, Kita Abbas. kami baru aja nonton film Matt and Mo. Film ini disutradarai sama Mogi Tiwa dan naskahnya ditulis oleh Khalid Studio. Cerita ini diadaptasi dari novel bestseller karya Wulan Padi. Gimana sinopsisnya? Kita coba lihat langsung dari Prilly Latuconsina sebagai bintang utamanya. Cerita film Matt and Mo itu menceritakan tentang pertemanan antara Mo dan Matt. Mereka itu berteman dari kecil, terus pas udah gede mereka kayak ngerasa something going on between them, kayak mereka saling ketergantungan. Nah, jadi menceritakan bagaimana mereka bisa fokus sendiri-sendiri tanpa harus berkegantungan, dan ada konflik-konflik besar yang seru banget. Nah, itu dia tadi sinopsisnya dibacain kan sama pemeran Mo di film Matt and Mo. Gimana menurut lu? Gue sebenarnya ini ceritanya fresh banget sih. Untuk Prilly ini film pertamanya dia ya, drama komedi gitu ya, dan gue suka banget ini karakternya nempel banget sama Prilly. Manja-manjanya, dan apalagi dia imut gitu ya, kecil lucu gitu kan. Terus gue suka, terus ceritanya juga sweet, cuma memang nggak cheesy sih. Akhirnya dia bisa ngebuktiin gitu ya, maksudnya kan kemarin dia dicap sebagai artis yang cuma bisa mengeluarkan air mata kan, horor kan, akhirnya sekarang bisa ngebuktiin kalau ya bisa juga sebenarnya di luar dari karakter aslinya dia nggak sih, maksudnya agak Yang manja-manja gitu kan di film ini. dimanja-manja san blow on kan, padahal kan dia juga pintar gitu kan. Dia agak blow on gitu kan. Di Mo ini kan juga blow on yang ngeselin kami manja gimana, tapi aslinya enggak, ternyata Lugu-lugu gitu ya. Gambar-gambarnya cantik, gambarnya DOP-nya tadi siapa? Namanya dulu Pak? Mas Edi. Pokoknya itu lah. DOP-nya bagus, cantik. parah sih, Pokoknya warna juga kayak manis banget gitu ya kan. enak dipandang dan konsisten gitu sepanjang film dari awal sampai akhir tuh. Ya terangnya nggak yang terang bikin burung mata atau nggak bikin keterangan itu, tapi yang manjain mata dan pas banget sama misalnya kayak rumahnya gitu kan. Rumahnya itu asik banget. Baju-bajunya juga, terus kayak membangun mood gitu loh. Ini kan ceritanya kan kayak lucu fun gitu kan. Jadi kayak itu ikut, oh iya lucu juga gitu. Seru gitu nontonnya. Jadi rumah itu bisa kayak warna-warna kayak rumah Barbie gitu, biru, pink, bukan Barbie juga sih, kayak vintage tapi berwarna gitu, color gitu. Modern gitu lah ya. Iya. Dan yang bikin gue surprise actingnya Prilly, ternyata kan dulu kita tahu di sinetron Jangan Serigala kan, di sini tuh dia kayak total banget actingnya gitu. Apalagi pas adegan yang harus membutuhkan emosinya dia dapat banget sih. Dan chemistry-nya sama si Maxim Bokir lumayan ya, makanya di luar dia pasangan, tapi emang kayak benar-benar klik gitu di film ini. Iya. Sama temanya kali ya, temanya maksudnya relate juga kan, tema persahabatan Jadi gitu. cinta. Iya, ringan banget ceritanya. Temanya dekat banget itu pasti. Ya gue juga ada gitu kan, maksudnya friends juga sih, kayak sahabat dekat, sering cerita, sering segala macam, tahu segala macamnya. Sebelum pacar lu tahu duluan, gue udah tahu. Udah gitu kayak gitu-gitu. Maksudnya pasti ada juga kan. Iya, ada. Nggak sadar ya, nggak taunya sebenarnya kita saling sayang gitu. Kalau saya nggak mau sayang, jangan sayang lu. Gara-gara sayang lu. Gitu. Iya. Dan lagunya, fotonya juga bagus ya. Iya. Itu yang nyanyi Prilly sama si Maxim, mereka berdua. Ada juga yang Prilly doang, dan soundtracknya membangun emosi cerita juga. Emosi banget. Iya, soalnya cocok gitu pas adegan sedih ya, benar. gitu. Penempatannya pas ya. Mas scoringnya juga Andi Rianto, cakep sih. Nggak usah diraguin lagi lah ya, Andi Rianto gitu kan, scoring pas lagi. Scene-nya pas aja ketika nggak asli juga sih, maksudnya agak-agak merasa emosi sama lagi senang juga pas gitu kan. Iya, lucu sih. Pokoknya komedi-komedinya juga ini memang bukan pure komedi sih, cuman si Prilly-nya itu pembawaannya dia tuh memang udah bikin gemes aja gitu. Dan ada beberapa masukin unsur slapstick sih, tapi nggak banyak, cuman ya lumayan lah usahanya buat masukin unsur slapstick. Tapi kekurangannya apa tuh? Ini kan filmnya kan masangin Maxim sama Prilly yang memang di dunia nyata tuh pacaran kan. Iya. Tapi kalau gue lihat nih, si Maxim kebanting banget sama Prilly. Jadi kayak di beberapa adegan yang harus emosi itu, si Maxim kayak apaan gitu, kayak maksudnya slow aja. Bahkan Prilly udah ngasih yang terbaik ya. Itu sih kelihatan banget kalau kita nonton. Kayak misalnya salah satu adegan ketika si Maxim marahin Prilly lah ya, kan misalnya kayak nggak bentak gitu kan, padahal dia sehari-hari katanya nggak pernah marahin, tapi Prilly tuh udah kayak benar-benar berkaca-kaca, beneran nangis, sendu, sakit hati gitu, tapi Maxim cuma
apa sih lu kayak ya kurang aja gitu, Kurang. kayak gitu masuk ke dulu bos. Kalian harusnya lebih gimana gitu biar dapat banget kan. Iya. Terus ya sih memang mesinnya juga kalau menurut gua apa ya, kurang mengimbangi lah ya. Iya. Sama konsiderasi sih sebenarnya udah pas gitu, maksudnya bagus lah, nggak yang lebay dan sederhana, cuman pas. Tapi ketika masuk ke paruh tengah ke akhir tuh agak-agak ngebosenin, mungkin gara-gara konflik yang bertubi-tubi apa gimana tuh. Jadi kayak kelihatan ya kenapa nggak konflik kayak dikerucutin aja gitu, jangan terlalu banyak konflik tapi pas gitu kan. Iya sih, terlalu kompleks nggak sih kalau Iya. Tapi lo merasa kayak sinetron nggak sih? Maksudnya kayak Itu makanya. ini agak spoiler ya. Maksudnya kayak tiba-tiba itu mau kayak apa di videoin porno gitu ya nggak sih? Iya. Videoin porno terus tiba-tiba kayak tabrakan gitu-gitu. Maksudnya apa sih gitu? Mungkin bisa ya gimana lah gitu. Iya, pasti konflik-konflik film lah, bukan konflik-konflik sinetron. dan itu yang membuat akhirnya dunia di luar persahabatannya mau sama Mac ini jadi kayak apa sih gitu ya, agak Iya. mengganggu nggak sih. Jadi sebenarnya kita udah kayak udah seneng nih sama dunianya mereka berdua gitu ya, manja-manjanya mereka dari kecil udah bareng gitu kan. Terus giliran ada konfliknya tuh jadi kayak oh iya Dan Bang! saking banyaknya ada adegan yang kayak jumping kayak hilang gitu kan. Iya. Kayak siapa sih tiba-tiba keluarganya gimana, keluarganya si itu. Iya pas lagi Iya. tapi gimana iya, ya iya, disebutin? gimana gitu. Pas lagi gitu Iya. Kayak gini gitu. nggak bisa. Pas lagi ada satu adegan tuh ada pokoknya adegan besar lah kalau menurut gue, tapi nggak di apa ya, nggak dijelasin Nggak dijelasin dengan baik. Hanya ke scene berikutnya gitu. Iya. Itu kayak hilang udah kayak ya, dilakukan gitu aja. maksa gitu ya, kayak ya udahlah gitu. Selain jumping juga ada bloopers sih, beberapa bloopers, tapi kayak misalnya gue perhatiin juga kan ketika ada lah adegan ketika Maxim ngambil jaket gitu kan, sebenarnya jaket warna abu-abu gitu, gue pas ketika ambil pas ketika dipakai jadi kemeja. Itu nggak tahu ketika dibeli lagi bagaimana tuh. Di rumahnya buat nyamperin si Boy kan, bukan sama Reza. Pamit sama mamanya gue Pamit, bawa jaket. Nyampe pakai kemeja, kata-kata aku. Soalnya pas mungkin kalau bisa dipakai kemeja juga wajar lah, tapi kan pas di rumah pakai kaos. Dia kan tau baru beli di ramanya anak gimana ya. Lain sih, sebenarnya mah nggak terlalu krusial banget. Iya, iya. Ini filmnya cukup lah, apalagi yang video kan kita nggak perlu meragukan dia. Cuma emang Iya. ceritanya agak itu lah. Iya. Sama kalau buat kalian remaja yang mungkin masih cinta-cinta monyet SMA gitu kan, Tahu, kayak tahu, masih tahu. bagian fans bagian kan, Iya. gitu, yang gitu po. Tapi nanti kalau fans lagi pada nonton, kayak gitu loh, kayak gimana kasih? Enggak. Tapi memang jadi salah satu pilihan lah ya, film remaja sekarang banyak nih, apalagi menyambut ada film gila gitu ya, dan Terlalu ini tampan juga. terlalu tampan dan masih banyak, maksudnya ini satu pilihan yang menurut gua oke lah, bisa jadi salah satu pilihan film yang bisa kalian tonton juga. Ini nggak bakal terlalu timpang juga, Madila. Maksudnya fansnya sama, ceritanya Nggak juga tahu ya, mungkin yang murahan nanti- lah gitu ya, nggak terlalu timpang-timpang banget kalau misalnya Beda nonton lah. beda cerita. Beda cerita, maksudnya nggak terlalu timpang jauh banget itu masalah perubahan atau apa. Iya. Skor? Sorry, dari gue ngasihnya 6. Namanya cukup. Lu? Gue 6,5. Gue juga sama sih, 6,5. Berapa? Jadi Rata-ratanya? Itu dia review dari kami, oke mau nonton. Jangan lupa ikuti terus video-video kami berikutnya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow juga Instagram @maunonton. ya.